Kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang doa dari Paul Sang dalam acara bincang-bincang atau percakapan antara dia dan rekan-rekannya. Dalam percakapan itu, ya mereka entah dari aliran apakah saya tidak terlalu tahu, ada banyak hal yang mereka bicarakan di sana. Dan salah satu yang dibicarakan adalah mereka menekankan pentingnya perdamaian kasih, lalu menolak adanya orang-orang atau pendeta-pendeta tertentu yang menyatakan ini sesat, itu sesat. Nah, tentang itu saya sudah tanggapi dalam video saya sebelumnya yang saya beri judul Jangan Mengorbankan Kebenaran Demi Perdamaian. Tapi ada hal yang menarik dari tayangan itu adalah di bagian akhir tayangan itu doa disampaikan atau dinaikkan oleh Paul Sang. Dan doanya ini dalam tanda petik luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah mendengar doa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Porta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pertama-tama saya ingin sampaikan ya bahwa insya Allah bulan depan akan ada kembali debat langsung. Ya, debat secara langsung, bukan secara online ya. Jadi debat secara langsung di satu tempat di mana ada perwakilan dari pihak Kristen menghadapi perwakilan dari pihak Muslim seperti yang diadakan kemarin oleh YPMA ya, Yayasan Pembina At-Tauhid ya, Pembina Mualaf At-Tauhid yang diadakan di Jogja kemarin antara Kodondi melawan Budi Asali serta menghadapi tim dari pendeta HTD. Jadi akan diadakan lagi, tetapi ini diadakan bulan depan. Artinya dalam waktu yang sangat berdekatan akan diadakan kembali debat secara langsung. Tetapi kali ini yang mengakomodir, yang membuat debat tersebut bukan YPMA, tapi dari yayasan yang lain. Karena belum fix, saya belum bisa sampaikan, tapi mohon doanya ya. Mohon doanya bisa segera terlaksana. Jadi akan ada debat, di mana dari pihak Kristen adalah Budi Asali kembali, sedangkan dari pihak Muslim ini masih dirundingkan siapa yang akan maju untuk berdebat dengan Budi Asali. Terus, di mana Esra Sorunya kan gitu? Orang-orang pasti akan nanya, loh, bukankah pendeta Esra Soru akan debat dengan Kodondi? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi pertanyaan. Orang-orang kebingungan, kok jadi Budi Asali lagi? Kami maunya Esra Soru. Ya, ternyata Esra Soru belum ya. Belum teman-teman. Kalau di depan media, di depan pendukungnya Esra Soru ngomong, iya siap, saya akan lawan gitu kan. Tapi ternyata belum teman-teman. Ya, belum akan terjadi debat dengan Esra Soru dalam waktu dekat ini, belum. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan Esra Soru. Ya, bisa jadi ya, sekali lagi bisa jadi, ya di depan pendukungnya harus gaya dulu gitu. Wah, saya berani, saya begini gitu kan. Tapi ternyata begitu dia lihat debat antara Kodondi menghadapi teman-teman dia, menghadapi senior dia, Budi Asali, mungkin dia terkejut juga. Dia lihat, waduh, lawan berat ini, bahaya, ya, nggak sanggup saya lawan ini, terlalu berat. Ya, bisa jadi gitu kan, Esra Soru berpikir seperti itu, sehingga dia masih mempertimbangkan, ya, masih mempertimbangkan untuk berdebat melawan tim Muslim. Bahkan kita bisa lihat, supaya dia tidak kehilangan pamor, supaya pendukungnya tetap senang sama dia, ya udahlah, dia sesatin aja orang lain gitu kan. Jadi daripada dianggap dia nggak punya kemampuan, mending dia menyerang orang lain. Mending dia sesatin orang lain. Apalagi kita lihat, saat debat yang terjadi di Jogja, pendeta Budi Asali malah mengatakan Esra Soru sesat. Ya. Pendeta Esra Soru gerejanya sesat, bayangkan. Padahal teman debat dia. Dulu Budi Asali kalau debat ya secara langsung itu teman partnernya adalah Esra Soru. Bisa dibilang Budi Asali mentor dari Esra Soru. Tapi malah sekarang Esra Soru dibilang sesat. Nah, dan sekarang Esra Soru nggak mau kalah dong. Ya, nggak mau kalah. Tapi saya tampilkan dulu ya, ini bukti Budi Asali bilang sesat. Saya kira Bapak ini banyak buku, tapi buku-buku itu buku-buku liberal atau buku-bukunya orang sesat. Dan saya tidak percaya mereka.
Saya serius, saya tidak guyonan. Jadi yang dalam debat tahun lalu itu saya juga lihat Bapak menunjukkan satu buku yang Bapak sebut ditulis oleh orang Kristen, percaya JEDP dan sebagainya itu ajaran liberal Pak, dan itu sesat dan bukan Kristen. Silakan. Sabelian juga sesat ya Pak ya? Silakan Pak. Iya, silakan. Gerejanya Pak Esra Soro juga sesat ya Pak ya? Silakan Pak. Esra sesat dikit. Oh, Pak. dikit, ya. Silakan. Kuat mana ayat Alkitab sama tafsiran dan orang dan sebagainya. Silakan. Apakah Bapak pernah menulis buku tafsir? Silakan Pak. Boleh dikatakan buku-buku saya itu buku tafsir. Silakan. Apakah diakui oleh gereja lain Pak? Silakan. Ya. Apakah diakui oleh gereja lain? Silakan. Banyak yang mengakui kecuali yang sesat. Silakan. Gereja apa tuh Pak yang sesat Pak? Silakan Pak. Misalnya gerejanya Pak Isra. Silakan. Pak, mohon maaf Pak. Pak boleh diulang Pak, silakan Pak. Iya, teman-teman udah tahu lah ya, karena memang ada di konten kita yang sebelumnya. Ya, ada di konten kita yang sebelumnya, di mana memang dikatakan bahwa Esra Soru ini gerejanya sesat. Dan Esra Soru nggak mau kalah, teman-teman. Dia disesatin, ya maka dia akan menyesatin orang lain gitu kan. Supaya jangan dia sendirian yang dibilang sesat, dia tarik orang lain ini. Dia tarik. Paul Jang juga sesat ternyata, teman-teman. Ya, dia katakan bahwa Paul Jang membuat atau mengucapkan doa sesat. Ini seru nih. Ini yang seru ya. Menurut Esra Soru, Paul Jang yang sesat. Jadi Budi Asali tunjuk Esra Soru tunjuk orang lain. Dia tunjuk orang lain ya. Oke. Di sini Esra Soru akan menjelaskan mengapa doa dari Paul Jang ini sesat. Ini seru nih. Udah lama kita nggak singgung-singgung nama Paul Jang soalnya. Ya, udah lama kita nggak bahas Paul Jang, dan ini kita akan dengar bagaimana doa sesat dari si Paul Jang. Ada banyak hal yang mereka bicarakan di sana, dan salah satu yang dibicarakan adalah mereka menekankan pentingnya perdamaian, kasih, lalu menolak adanya orang-orang atau pendeta-pendeta tertentu yang menyatakan ini sesat, itu sesat. Nah, tentang itu saya sudah tanggapi dalam video saya sebelumnya yang saya beri judul Jangan Mengorbankan Kebenaran Demi Perdamaian. Tapi ada hal yang menarik dari tayangan itu adalah di bagian akhir tayangan itu doa disampaikan atau dinaikkan oleh Paul Sang. Dan doanya ini dalam tanda petik luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah mendengar doa seperti ini. Nah, doanya seperti apa? Nah, saya kasih cuplikannya. Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali pada tadi siang sampai malam hari. Kami selama lebih dari 4 jam kita berdiskusi, kita saling mencurahkan isi hati kami masing-masing, terlepas dari kami punya pemikiran yang berbeda satu sama lain, tapi Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh hebat bekerja di dalam kami, sehingga hari ini yang senior, yang begitu kami hormati, Pak Pendeta Mangapul Sagala bisa mengayomi kami yang masih muda, dan mungkin beberapa di antara kami dianggap sesat dan dianggap tidak benar. Namun beliau begitu membuka hatinya sebagai seorang bapa untuk mengayomi anak-anaknya, untuk menjadikan tempat belajar bagi anak-anaknya dan bagi orang-orang yang lebih muda. Dan kami bersyukur buat rekan-rekan hamba Tuhan lain yang ada di dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan jamah hati kita, kami semua, dan Tuhan membuat kami semua menjadi penuh kasih, penuh damai, dan kami punya hati Tuhan Yesus di dalam kami, sehingga kami bisa tahu apa yang menjadi hatimu, mengabaikan semua kepandaian, semua teologi kami dan dogma kami. Ada yang lebih utama yang kami pentingkan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami hidup terlalu tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus yang sempurna, lepas dari semua hal-hal yang aksesoris. Tuhan Yesus, kami sekarang akan berpisah satu sama lain dan kami melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami dan terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus kiranya terus menyertai kami, mengajar, menasihati, mengingatkan, dan terus memberi petunjuk kepada kami. Saudara sekalian yang saling sesat menyesatkan, kiranya Tuhan Yesus juga menjamah dan memberi kasih dan memberikan hikmat ke hati yang bijaksana untuk bagaimana mengajar orang-orang yang masih tersesat,
orang-orang yang masih Amin. belum mengetahui kebenaran. Amin. Kiranya Roh Kudus, Amin. Sang Hikmat yang kudus yang memberikan hikmat bagaimana kami mengucapkannya dengan kasih dan mengucapkannya dengan benar, sehingga Amin. bisa kami saling menuntun satu sama lain menjadi ke satu tujuan, yaitu surga yang Amin. mulia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya apapun agamamu, aliranmu, engkau akan menerimanya. Yebareka Adonai Wei, semareka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Adonai Peneu Eleka Wihuneka. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhannya Trinitas, Amin. Tuhannya Unitarian, Tuhannya Oneness, Tuhannya Saksi Yehova, yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Luar biasa. Saya Nah, itulah doa Paul Sang dalam acara percakapan mereka kemarin. Dan di sini saya mau berikan beberapa tanggapan saya terkait dengan doanya Paul Sang ini ya. Pertama, kalau saudara cermati baik-baik kata-kata doanya, kadang-kadang dia seperti bicara dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang dia berbicara seperti berbicara kepada orang lain atau hadirin yang ada, ya, atau para pendengarnya. Sehingga muncul kata saudara-saudara. Rasanya lucu memang. Ya, ini doa ini ngomong pada Tuhan atau ngomong pada orang. Tapi ya itu tidak terlalu penting sebenarnya karena mungkin saja dia salah ngomong. Tapi ya walaupun lucu tapi saya abaikan. Tapi hal yang kedua adalah dia dalam doa itu meminta berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus apapun agamamu, apapun aliranmu. Nah, ini menambah kelucuan. Karena apa? Karena meminta berkat dari Tuhan Yesus bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Misalnya orang agama lain. Dia memang menyebut tentang apapun aliranmu, tapi saya abaikan soal aliran ini. Walaupun ada juga aliran-aliran yang sesat. Tapi saya berasumsi bahwa itu bukan aliran sesat. Kalau itu bukan aliran sesat, maka tidak ada problem. Tapi yang jadi masalah ini adalah meminta berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus apapun agamamu. Nah, ini yang jadi persoalan, ya. Apakah memungkinkan untuk meminta berkat bagi orang-orang agama lain yang notabene tidak percaya kepada Yesus, entah sebagai Tuhan kah, sebagai Allah, sebagai juru selamat? Ya. Nah, kalau untuk berkat jasmani, meminta berkat jasmani kepada Tuhan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Dia atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah, menurut saya tidak ada soal. Tapi kelihatannya berkat yang diminta oleh Paul Sang ini adalah berkat rohani. Kenapa? Karena dia bilang, Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, Yesus memberi engkau kasih karunia. Itu kan berkat-berkat rohani. Nah, karena itu maka persoalannya adalah dasar apa kita boleh meminta berkat rohani bagi orang-orang yang tidak percaya. Atau juga kita bisa bertanya seperti ini, apakah bisa ada berkat rohani bagi orang-orang yang tidak percaya? Dalam hal ini dia menyebut orang-orang agama yang lain, yang tidak percaya Yesus Tuhan, Allah, Juru Selamat. Apakah bisa ada berkat rohani kepada orang-orang seperti itu? Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan dari Alkitab. Saya mau menjelaskan dua hal. Pertama adalah bahwa semua orang berdosa, entah dia beragama Kristen atau non-Kristen, agama apa saja, pada saat mereka sebagai atau berstatus sebagai orang berdosa, maka status mereka di hadapan Tuhan itu adalah orang-orang terkutuk. Saya sekali lagi menekankan, itu berlaku bagi Kristen maupun non-Kristen. Pada saat status sebagai orang berdosa, ya, maka status itu di hadapan Tuhan itu dilihat sebagai orang-orang terkutuk. Nah, kalau kita melihat Galatia pasal 3 ayat 10 ya. Galatia 3 ayat yang ke-10.
Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Terkutuklah orang yang tidak setia. Ini kalau kita melihat ini terkutuk. Terkutuklah orang itu, terkutuk itu yang mana? Orang yang terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Berarti orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yaitu orang terkutuk. Tapi yang kedua, terkutuklah orang yang tidak setia. Tidak setia ini adalah tidak terus-menerus. Jadi melakukan hukum, tetapi kalau tidak setia, tidak terus-menerus juga tetap terkutuk. Yang ketiga adalah terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi kalau tidak melakukan segala sesuatu, ya terkutuk. Kalau melakukan hanya sebagian atau sebagian besar, tetap adalah orang terkutuk. Teman-teman sudah dengar ya, jadi seperti itulah pernyataan Esra Soru, nggak usah panjang-panjang, ya. Sebenarnya aslinya lebih panjang, tapi kita tahulah namanya pendeta dia suka khotbah panjang-panjang ya, namanya dia hobi khotbah, ya. Tapi kita udah dapat poinnya, di mana dia mengatakan bahwa si Paul Jang ini nggak jelas gitu ya, nggak jelas nih lagi doa apa gitu. Ada satu kalimat yang menurut saya sangat bagus dari Esra Soru waktu di awal ya. Saya nggak tahu kalian ada perhatikan atau tidak. Di mana Esra Soru mengatakan, jangan mengorbankan kebenaran hanya untuk demi perdamaian. Ya, jangan korbankan kebenaran hanya untuk bisa berdamai dengan orang. Jangan. Kebenaran harus ditegakkan, walaupun itu harus dibayar dengan harga mahal. Ya, yang namanya kebenaran itu wajib kita tegakkan, walaupun itu akan menyakitkan, akan memberatkan. Itu bagus. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh umat muslim. Setiap ada ajaran menyimpang dari Islam, kita hajar. Ya, kita hajar. Kita nggak peduli. Pasti kita luruskan. Nggak boleh kita biarkan kesesatan itu. Itulah kenapa banyak orang bilang ya, terutama Polikarpus. Ya, kalian umat muslim sadis. Orang yang beda kalian hajar. Loh, karena kami nggak kompromi dengan kesesatan. Kami tidak boleh berkompromi dengan sesuatu yang salah hanya demi menyenangkan orang lain, hanya demi yang namanya perdamaian seperti itu. Enggak. Kebenaran harus ditegakkan. Itulah kenapa kita melawan ya kesesatan-kesesatan seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Panji Gumilang jelas sesat, kita hajar. Walaupun kalian bilang, loh Panji Gumilang kan dia nggak buat salah sama kalian, dia nggak ngebom, ya dia nggak mencuri uang kalian atau menyakiti kalian. Tapi dia sudah mengajarkan ajaran yang salah. Itu harus kami lawan. Di Islam seperti itu. Kami nggak bisa seperti kalian. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Kalau teman-teman kan kita tanya, loh itu ngajari ajaran sesat tuh. Contoh Esra Soru nih. Ya. Dia mengatakan yang ini sesat. Terus Muri Wali, orang-orang yang lain, Pak Bom Bom, mengatakan Mikana sesat. Tapi dibiarkan. Dibiarkan Mikana mengajarkan kesesatan. Nggak ada yang proses dia. Alasannya apa? Oh kami nggak suka lapor. Pret! Kalau umat muslim kalian lapor, sesama Kristen kalian nggak mau lapor. Kan bodoh namanya. Udah jelas dia ngajarin kesesatan. Dia ngajarin ajaran yang nggak benar. Kalian biarkan. Tapi Esra Soru bilang jangan korbankan kebenaran. Kalau nggak mau korban ke kebenaran, pengajar-pengajar sesat ini dilaporkan dong, diproses dong. Supaya mereka nggak terus mengajarkan kesesatan. Kita bisa lihat sekarang tumbuh denom yang begitu banyak. Bahkan ada yang bilang Maria Magdalena adalah mamanya Yesus. Si Daniel. Bahkan dia bilang Mikana juga mengajarkan seperti itu. Bayangkan, mau berapa banyak pengajaran-pengajaran aneh bermunculan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, atau Salomo masuk neraka. Yudas yang masuk surga. Apa-apaan itu teman-teman? Mau kalian biarkan seperti itu? Ya, mau kalian biarkan? Apa juga jangan korbankan kebenaran? Sekarang coba kalian pikirkan, siapa sebenarnya agama yang mengorbankan ya kebenaran hanya demi perdamaian? Siapa? Udahlah, nggak apa-apa beda denom. Udahlah, nggak apa-apalah beda doktrin. Yang penting musuh kita Islam, kita bersatu. Kalian berdamai demi menyerang agama lain, kalian biarkan kesesatan di internal kalian. Konyol.
Ya, konyol. Jadi tolonglah kalau bilang seperti itu lakukan. Lakukan Pak Esra Soru. Kalau memang Anda lebih mengutamakan yang namanya kebenaran, berantas itu. Ya, berantas itu semua ajaran-ajaran sesat yang ada dan menggunakan nama Kristen. Jangan biarkan. Ya, jangan biarkan. Itu saya berharap Anda bisa pegang omongan. Jangan cuman ngomong-ngomong doang demi pencitraan, demi dukungan. Jangan. Terus bagaimana Paul Jang itu doanya lucu dibilang kan? Yang pertama, Paul Jang tuh saat berdoa seperti ngomong sama Tuhan. Tapi di satu sisi seperti ngomong sama orang lain. Ini yang benar gimana gitu? Ya, namanya juga Paul Jang, Pak. Yang penting kelihatan wah, yang penting kelihatan rohani, kan gitu. Yang penting kelihatannya. Kalau si Paul Jang memang seperti itu. Terus yang kedua, dikatakan meminta berkat kepada Tuhan Yesus gitu kan. Menyuruh Yesus untuk memberkati orang-orang di luar kekristenan. Yang doktrinnya Unitarian, doktrinnya Oneness, doktrinnya Tritunggal, atau apapun gitu. Terus memberikan berkat rohani juga kepada orang-orang di luar Kristen. Ini gimana gitu? Dia pun bingung ya. Jadi menurut Esra Soru ini doa nggak jelas gitu. Umat Muslim nggak pernah ya mendoakan seperti itu. Orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir diberkati secara rohani. Enggak. Kalau kami mendoakan orang kafir, semoga orang kafir tersebut mendapatkan hidayah. Itu yang paling penting dulu. Dapatkan tiket dulu. Ya. Nggak mungkin kita doakan orang kafir selamat. Nggak bisa. Doakan dia dapat hidayah dulu. Dia dapat hidayah, baru dia bisa selamat. Step awalnya harus ikut dulu di kapal. Ya. Harus ikut dulu di kapal yang menuju ke surga. Kalau dia nggak ikut kapal, mau kamu doakan semoga dia dapat uang, semoga dia dapat semua, nggak ada gunanya, tenggelam juga. Yang penting selamat dulu. Cara selamat gimana? Ya harus Islam dulu. Kalau di Islam kita tegas, nggak ada abu-abu yang begituan. Ya, clear kalau di Islam. Kalau menurut Esra Soru, wah ini apa-apaan gitu doanya. Yang lucu itu orang-orang yang lain kok nggak ada yang komplain ya, cuman Esra Soru yang komplain rupanya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Paul Jang, itu ternyata nggak ada yang komplain. Saya juga bingung ya. Apakah cuma Esra Soru yang sensian gitu kan? Kalau yang lain udah gitu, membiarkan. Ya saya nggak tahu. Tapi begitulah para polikardus-polikardus ini teman-teman. Memang seperti itu. Omongannya nggak ada yang bisa dipegang. Hari ini bilang A, besok bilang B. Aneh sekali. Aneh sekali. Tapi ya sudahlah. Namanya juga polikardus. Kalau nggak seperti itu bukan polikardus. Ya. Kalau nggak seperti itu bukan polikardus. Itu aja sih poinnya. Jadi Esra Soru karena tidak berani berdebat dengan Kodondi, ya udahlah sekarang jadi sesat menyesatkan orang lain aja lah. Ya, tidak terima mungkin dia dikatakan sesat oleh pendeta Budi Asali, ya udah dia tunjuk orang lain. Saya nggak tahu ya kenapa dia nggak nunjuk balik Budi Asali. Mungkin karena senior ya. Saya dari kemarin nungguin ini. Budi Asali bilang dia sesat. Kenapa dia nggak bilang Budi Asali sesat? Ya, kenapa si Esra Soru tidak berani mengatakan Budi Asali sesat? Mengapa? Menurut kalian, mengapa? Silakan tulis pendapat kalian ya. Karena saya masih tunggu berita Budi Asali dikatakan sesat oleh Esra Soru. Dan sampai detik ini tidak ada berita itu, tidak berani dibuat pernyataannya oleh Esra Soru. Padahal dia dibilang sesat. Artinya pemahaman mereka berdua beda dong. Ya. Harusnya Esra Soru berani pede menyatakan pengajaran dia yang benar, Budi Asali yang sesat. Ini kita tunggu. Ya, ini kita tunggu. Sesama Trinitas saling sesat menyesatkan juga. Sama seperti Muriwali mengatakan Deki Ngada sesat. Ya, padahal mereka teman baik. Mereka teman, sama-sama Trinitas, sama-sama guru, tapi dikatakan juga sesat. Mantap. Nah, ini kita tunggu. Esra Soru berani menyesatkan, mengatakan sesat kepada seniornya, kepada mentornya. Oke, kita tunggu aja. Kita tunggu. Ya, jangan cuma berani sama Paul Jang yang di luar negeri. Karena kalau Paul Jang Anda tantang berdebat pun nggak mungkin berdebat. Karena dia di sana gitu kan. Hadapilah Kodondi, atau enggak HTD gitu kan. Atau enggak lawan Budi Asali. Lawan Budi Asali, Anda tunjukkan bahwa Budi Asali yang sesat. Ya. Itu yang seru. Itu kita tunggu. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk berita kali ini. Dan jangan lupa juga ya, dukung channel kita yang lain, yaitu Jadid HMC. Ya, channelnya
Jadi HMC adalah channel kita untuk reaksi, kalau ini untuk berita. Jadi ada beda, ini berita, itu reaksi. Jadi di situ lebih lengkap untuk reaksi-reaksinya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita berikutnya.